kita angkat suara kita. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, namun terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Sekali lagi angkat pujian ini bersama-sama. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, namun terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, namun terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami letakkan setiap pengharapan kami ke dalam tangan-Mu di 2022 ini Tuhan. Untuk setiap jam kami Tuhan, untuk setiap pengharapan kami Tuhan Yesus. Mari sama-sama naikkan pujian. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur
kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Katakan, oh Yesus, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Katakan, ku mau bersyukur Selalu bersyukur hanya kepadamu ya Tuhan. Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, kami mau bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Yesus atas kami ya Tuhan, atas kami Yesus. Mari serukan terima kasih oh Tuhan. Haleluya Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Kebaikan-Mu nyata Tuhan, kebaikan-Mu nyata setiap kami Bapa. Aku senantiasa mau menyenangkan-Mu. Ajarkan aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab ku percaya padamu. Katakan, Engkau baik, Engkau baik, Kau sangat baik. Aku senantiasa mau menyenangkan-Mu. Ajarkan setiap kami ya Tuhan. Kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab ku percaya padamu. Dengan segenap hatimu katakan, sebab Engkau baik ya Tuhan. Kau sangat baik Yesus.
kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Amin. Sebab ku percaya padamu. Mari katakan sama-sama, Engkau baik. Engkau baik, Engkau sangat baik. Kau sangat baik Tuhan. Aku senantiasa mau menyenangkanmu. Ajar kami Tuhan, ajarkan aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Amin. Sebab ku percaya padamu. Lebih lagi kami katakan, Engkau baik. mari angkat tanganmu di rumahmu masing-masing, katakan, Tuhan Engkau baik Dan sangat baik. Kau teramat baik. Aku senantiasa mau menyenangkan. Amin, amin. Engkau yang mengajari kami, ya Allah. Ajarkan aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Sebab ku percaya padamu. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur karena Tuhan itu baik. Amin. Kita bersyukur karena hari ini kita kembali akan beribadah dalam ibadah raya Minggu, lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita percaya hari ini akan menjadi hari di mana Tuhan menjamah setiap kita. Hari ini akan menjadi hari di mana Tuhan melawat setiap kita. Sebab firman-Nya jelas katakan, di mana ada umat-Nya yang memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan, maka Allah bersemayam, Allah bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Karena itu mari umat yang dikasih dalam Tuhan, di rumah kita masing-masing, saya ajak setiap kita umat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita kagum, kita hormat akan Tuhan. Sebab dari Tuhan kita menerima segala yang baik. Mari angkat pujian ini sama-sama, katakan, ku kagum, hormat akan Engkau. katakan ku kagum. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan kami Yang layak dipuji. ku kagum Akan Engkau. ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Kami kagum Tuhan, akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Akan Engkau. mari umat Tuhan lebih sungguh lagi kita mau katakan, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. haleluya. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Akan Engkau. lebih sungguh lagi jemaat
ku kagum, hormat akan Engkau. Kami kagum akan Engkau. Kau yang layak terima pujian Tuhan. Dipuji, ku kagum akan, katakan ku kagum hormat, ku kagum akan Engkau, ku kagum Tuhan akan Engkau. Haleluya, haleluya. Sebab Engkaulah Allah yang layak terima pujian. Engkaulah Allah yang membuat kami terkagum-kagum akan dahsyatnya kuasa-Mu, akan dahsyatnya lawatan-Mu atas setiap kami. Kami bersyukur sebab kami ada dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu di rumah kami masing-masing. Karena itu ya Bapa yang baik, hari ini kami datang kepada Tuhan, kami mengucap syukur secara khusus di hari terakhir, di minggu terakhir di mana kami ada di bulan ini. Sebab minggu depan kami akan kembali bersatu dengan tubuh dan darah Kristus dalam awal bulan, dalam minggu yang baru. Kami percaya anugerah-Mu, kasih setia-Mu, kuasa-Mu ada atas setiap kami ya Bapa. Itu sebabnya hari ini dalam ibadah raya minggu, lawatan Allah di rumah kami masing-masing, kami rindu untuk lebih lagi sungguh menyembah Engkau. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak terima pujian Tuhan. Itu sebabnya kami mau habiskan ibadah raya minggu hari ini di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan kita angkat doa Bapa kami ini bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita dong. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Mari umat yang dikasih dalam Tuhan, rekan-rekan saya dari tim Praise and Worship gereja kita GBI Global Fellowship Center Bandung akan melayani setiap umat Tuhan dalam pujian penyembahan bersama-sama di rumah kita masing-masing. Kita nikmati dan berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang layak disembah, karena Tuhanlah yang besar. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan. Mari kita satukan hati kita untuk menyanyikan ini. Mari sama-sama angkat suara kita. Katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, yes Lord. Tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku
setiap kami. Engkau Yesus baik buat setiap kami. Engkau Yesus baik buat segala apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Engkau sungguh teramat baik. Kami mengucap syukur karena hari ini ya Tuhan, Engkau ada di rumah kami masing-masing menghampiri kami. Dan kami percaya ada kuasa, ada lauhatan Allah, ada terobosan yang kami alami. Sebab kami tahu Yesus Kristus Tuhan untuk selama-lamanya. Engkau tidak pernah berubah. Bahkan sampai hari ini, tatkala kami melihat keadaan kami, tatkala pergumulan sedang ada di hadapan kami, datangnya silih masalah datang berganti dalam kehidupan kami, itu tidak mengubah bahwa Yesus Tuhan adalah Allah yang baik. Karena itu ya Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami mengalami perjumpaan dengan-Mu. Dan tiba saat yang bagi indah bagi setiap kami untuk kembali datang menghampiri tata kudus Tuhan, mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga ketika firman kami dengar, ada pewahyuan, ada hikmat, ada kuasa yang melipupi setiap kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kami buka hati kami mau sendengkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, Dia Allah yang baik. Amin. Dia Yesus Tuhan Bapa yang baik. Karena itu kita bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita cuma bisa bilang Tuhan terima kasih. Buat setiap pergumulan, buat setiap masalah, buat setiap keadaan, situasi yang hari-hari ini membuat saya menangis, yang hari-hari ini membuat saya bersedih, yang membuat hari-hari ini menjadi hari-hari yang penuh dengan kekhawatiran. Tapi aku percaya Tuhanku adalah Tuhan yang baik, sebab Dia Bapa yang baik. Amin saudara. Karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama di rumah kita masing-masing kita angkat Alkitab kita menyatakan pengakuan iman kita bersama. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita berjumpa kembali Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan yang ada di Glow Bandung. Ya kan, saya percaya semua kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu juga saya tahu sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan dengan luar biasa, ya kan? Maka hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang akan menguatkan kehidupan kita semua. Mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hamba percaya firman Tuhan menguatkan kami, meneguhkan iman kami. Firman Tuhan juga bisa menegur kami, mengubah kehidupan kami semua. Roh Kudus bersama dengan kami mengurapi kami semua, sehingga firman Tuhan yang kami dengar itu betul-betul tertanam di hati dan hidup kami. Dan kami dengar, kami praktekkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan yang hamba sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dengan rasa syukur
kita akan mendengarkan firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Saya ambil dalam Ayub pasal yang kelima. Firman Tuhan terdapat dalam Ayub pasal yang kelima ayat 17 sampai ayat 18 saudara-saudara ya. Firman Tuhan dalam Ayub pasal yang kelima ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Hari ini firman Tuhan saya beri judul berbahagialah orang yang ditegur Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang ditegur Tuhan, ditegur Allah. Amin saudara-saudara ya. Kita baca firman Tuhan Ayub 5 ayat 17 sampai 18. Ayat 17 ya. Sesungguhnya kata Tuhan atau kata firman Tuhan ayat 17, sesungguhnya berbahagialah manusia yang apa? Ditegur Allah. Ya. Firman Tuhan berkata, berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Jadi teguran itu Bapak Ibu, kalau kita terima, itu kita berbahagia. Ternyata ditegur Allah bisa membuat orang berbahagia, saudara-saudara. Iya kan, kalau ditegur manusia kadang-kadang kita nggak enak hati Bapak Ibu. Semua rata-rata kita yang namanya ditegur, apalagi ditegur orang, ditegur pimpinan gitu ya, ditegur siapapun, ditegur suami, ditegur istri, kadang-kala ya kita nggak bisa terima. Tetapi kalau ditegur Allah, ditegur Tuhan, saudara harus terima. Kenapa? Karena teguran Tuhan itu membahagiakan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ditegur Tuhan karena berbuat salah gitu ya, kadang-kala Tuhan menegur kita memang paling banyak saudara. Tuhan menegur kita karena mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita buat, karena mungkin ada sikap-sikap kita, ada tindakan-tindakan kita sudah mulai keluar dari kehendak Allah, sudah mulai keluar dari jalurnya, dari relnya Tuhan Bapak Ibu. Dan saya tahu Tuhan bisa menegur kita, hidup kita bisa ditegur, pribadi lepas pribadi Tuhan bisa tegur, keluarga-keluarga ditegur Tuhan karena mungkin sudah terlalu jauh menyimpang dari kebenaran Tuhan sehingga Tuhan perlu tegur. Tetapi saya ulang sekali lagi, teguran Allah itu, teguran Tuhan dalam hidup saudara akan menjadikan saudara adalah manusia yang berbahagia. Berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Jadi kalau Allah menegur, tujuannya tidak untuk membinasakan saudara. Kalau saudara buat dosa, saudara ditegur oleh Tuhan, itu bukan untuk membinasakan saudara, tapi justru saudara akan berbahagia dengan teguran Tuhan tersebut. Lanjut ya. Sebab itu, janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Jangan menolak didikan, berarti teguran itu selalu berupa didikan. Nah, kalau saudara menganggap teguran itu adalah sebuah didikan dari Tuhan, Bapak Ibu, berarti hanya untuk menyadarkan kita. Berarti Bapak Ibu hanya untuk membuat kita mengerti. Ajaran itu atau didikan itu akan membuat saudara sadar, gitu ya. Berarti ada sesuatu yang Tuhan inginkan untuk kita capai, yaitu apa? Perubahan. Didikan itu kan untuk merubah seseorang dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang salah menjadi benar, dari yang saudara nggak paham gitu ya menjadi saudara paham. Itu namanya didikan, untuk mengarahkan saudara. Teguran Tuhan itu untuk mengarahkan, untuk mengubah kehidupan kita. Amin. Makanya jangan tolak. Saudara-saudara, banyak orang suka menolak gitu. Kalau ditegur, enggak, ini bukan buat saya, ini buat dia kali ini, buat orang lain. Bapak Ibu, jangan tolak saudara-saudara. Kalau itu teguran dari Tuhan, kalau itu didikan dari Tuhan, jangan ditolak, diterima. Karena saudara akan apa? Berbahagia. Ayat 18, lihat. Berkata begini, karena dialah yang melukai. Nah itu dia. Dia melukai. Memang kadang-kala teguran itu kadang-kala melukai hati saudara. Kadang-kala teguran itu melukai perasaan. Makanya firman Tuhan bilang, karena memang dialah yang melukai. Saudara-saudara, kalau saudara ditegur rasa terluka gitu ya, betul. Emang Tuhan bisa melukai saudara. Atau menyakiti itu firman itu. Aduh Pak, gak enak. Bu, gak enak gitu. Bisa melukai karena dialah yang melukai. Oke lah,
yang namanya teguran itu bisa menyakiti hati. Oke lah. Dia melukai kan, tapi juga yang membebat. Dia membebat, Bapak Ibu. Artinya dia yang setelah melukai, dia apa ya itu? Seperti kalau taruh plester, tahu kalau luka ya, ditaruh plester, diobati gitu ya, dibebat. Ditaruh plester gitu ya, biar lukanya itu bisa cepat sembuh. Memang Tuhan yang melukai, tapi Tuhan juga yang membebat atau yang mengobati lukanya. Tangan yang sama yang melukai, tangan yang sama yang menegur, tangan yang sama yang mendidik, tapi tangan yang sama yang akan mengobati, membebat, dan menyembuhkan luka saudara. Dia Allah yang Maha Kasih. Betul? Iya kan? Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Itu Tuhan Bapak Ibu. Dia yang memukuli, karena kita kadang kala berbuat jahat, berbuat dosa sampai Tuhan bisa pukul. Tuhan menegur, tapi dengan cara Tuhan memukul sudah bertindak Tuhannya. Karena mungkin sudah terlalu jauh kita melangkah dengan kesalahan dan dosa. Tuhan bisa pukul saudara. Tuhan tidak hanya bisa tegur dengan kata-kata, tapi Tuhan bisa bertindak untuk memukul, melukai. Itu pakai bahasa firman saudara. Tetapi Tuhan juga yang apa? Menyembuhkan. Kalau saudara menerima itu dengan gembira, dengan sebuah apa ya, dengan sebuah kesadaran, waduh, memang saya sudah berbuat salah. Kayaknya Tuhan lagi menegur, kayaknya ini Tuhan lagi memukul dalam bahasa firman-Nya. Aduh, kalau saudara terima dengan hati yang terbuka, maka Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan akan menyembuhkan luka itu. Tuhan akan menyembuhkan pukulan-pukulan itu, saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu, Tuhan bisa pakai apa aja. Cara Tuhan menegur, Tuhan bisa pakai apa aja, saudara-saudara. Cara Tuhan menegur, ya kan, Tuhan bisa pakai apa aja. Yang pertama, Tuhan bisa berbicara langsung loh, saudara. Betul. Ketika Tuhan menegur, yang pertama kan Tuhan pakai cara apa? Tuhan bisa bicara langsung. Bapak Ibu, saya percaya sampai hari ini Tuhan kita masih bicara langsung dalam kehidupan. Tuhan masih bicara langsung pada anak-anaknya. Saudara masih bisa mendengar suara Tuhan. Ada orang bilang, loh, kita bisa mendengar suara Tuhan. Saudara, kadangkala orang bisa berkata, lupa, iblis suka mengintimidasi. Suara iblis aja sudah bisa dengar kadangkala. Betul nggak Bapak Ibu? Saya aneh kalau orang bisa mendengar suara setan, iblis gitu ya, tapi nggak bisa mendengar suara Tuhan gitu. Nggak bisa menerima kalau Tuhan masih berbicara langsung. Bapak Ibu dengar, cara Tuhan menegur, Tuhan bisa bicara langsung dalam hati saudara. Bahkan kadang-kadang Tuhan bisa audible, saudara bisa dengar suara Tuhan langsung. Atau Tuhan berbicara lewat hati kita. Itu cara Tuhan berbicara. Tuhan bisa pakai hati nuranimu. Tuhan bisa bicara di hati saudara. Ketika saudara berbuat kesalahan, Tuhan bisa ngomong langsung. Hei anakku, engkau sudah salah. Hei anakku, bertobat. Hei anakku, berubah. Hei anakku, itu dosa. Bisa loh saudara. Cara Tuhan menegur dengan langsung. Itu yang pertama. Amin. Pakai hati nurani saudara. Tuhan menegurnya. Yang kedua, Tuhan bisa menegur lewat apa? Lewat firman. Lewat khotbah seperti ini misalnya. Tuhan pakai firman Tuhan yang mungkin sedang saudara baca. Lalu Tuhan menegur pakai kata-kata di firman Tuhan di Alkitab saudara. Tuhan bisa pakai khotbah seorang hamba Tuhan untuk menegur Bapak Ibu. Tuhan bisa pakai mulut Bapak Ibu ya, dari khotbah itu untuk menegur kehidupan saudara. Dan hari ini saya percaya Tuhan juga bisa pakai kata-kata saya, mulut saya, firman Tuhan untuk bisa menegur saudara. Oleh karena itu ketika Tuhan pakai menegur lewat firman Tuhan yang kedua, maka yang ketiga sudah pasti lewat hamba Tuhan. Cara Tuhan menegur, iya kan, langsung di hamba Tuhannya bisa pakai firman. Jadi dua hal yang Tuhan pakai. Tuhan pakai firman dan Tuhan pakai hamba Tuhannya. Jadi tadi yang pertama Tuhan bisa bicara langsung. Yang kedua Tuhan pakai firman Tuhan untuk menegur. Kemudian yang ketiga pakai hamba Tuhannya. Begitu. Atau orang yang dewasa rohani. Kalau ada seseorang Bapak Ibu dinasihati oleh hamba Tuhan menegur lewat hamba Tuhan, lewat pendeta saudara, gembala saudara, atau lewat seseorang yang rohaninya sudah dewasa, saudara harus terima.
Tuhan bisa pakai orang-orang ini. Tuhan bisa pakai pendeta saudara. Tuhan bisa pakai orang-orang dewasa rohani. Kalau suamimu dewasa rohani lalu menegur istrinya, yes, diterima. Kalau istri seorang dewasa rohani lalu menegur suaminya, ya diterima. Orang tuamu dewasa rohani menegur saudara anak-anaknya, diterima. Kawan-kawan saudara dewasa rohani menegur saudara, diterima. Tuhan bisa pakai mulutnya. Karena dia anak Tuhan juga dewasa rohani, saudara-saudara. Amin. Kemudian yang berikut, yang keempat gitu ya. Yang keempat, cara Tuhan menegur. Tuhan bisa pakai lewat apa? Lewat kejadian situasi tertentu di hidup saudara yang terjadi kepada saudara. Oh Bapak Ibu, banyak kali Tuhan pakai situasi dalam hidup saudara. Tuhan menegur saudara lewat kejadian-kejadian yang terjadi di hidup saudara. Banyak saudara. Ada orang tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Baru Tuhan, istilah kata bahasa firman Tuhan tadi ya, Tuhan pukul, Tuhan hajar saudara. Haleluya. Lewat masalah-masalah hidup, beban-beban hidup, lewat kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan terjadi. Tuhan bisa pakai itu untuk menegur dia. Karena sudah pakai kata-kata gak bisa saudara-saudara. Sudah pakai hamba Tuhan gak bisa. Sudah pakai khotbah gak bisa kadang-kala saudara. Untuk dia berubah. Tuhan pakai apa? Hajaran-hajaran yang berupa kejadian-kejadian situasi-situasi yang terjadi. Bapak Ibu, untuk menyadarkan. Kalau bangkrut itu Tuhan bisa pakai untuk menyadarkan orang, maka Tuhan bisa pakai kebangkrutan. Dan jujur saudara, kalau sakit penyakit itu Tuhan bisa pakai untuk menyadarkan orang. Tuhan bisa pakai sakit penyakit untuk menegur orang dan menyadarkan orang. Bukankah banyak orang ketika sakit di rumah sakit di ICU baru sadar? Betul? Kalau ditangkap polisi itu, masuk penjara, Tuhan bisa pakai untuk menyadarkan orang, untuk buat orang bertobat. Maka Tuhan bisa pakai tangan polisi untuk menyadarkan orang. Bukankah banyak orang bertobat ketika lagi di penjara, saudara-saudara? Betul Bapak Ibu? Kalau di PHK itu, izinkan saya pakai kata itu. Kalau di PHK itu, diputus hubungan kerja itu, bisa Tuhan pakai untuk menyadarkan orang, maka Tuhan akan pakai untuk menyadarkan saudara. Tuhan bisa pakai situasi apapun yang terjadi Bapak Ibu. Apapun. Tapi tidak untuk membinasakan ya Bapak Ibu. Jangan salah. Tidak untuk membinasakan saudara. Tapi situasi itu, kejadian itu dapat diubah, dipakai oleh Tuhan untuk engkau bertobat. Karena engkau sedang ditegur oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi saudara, hari-hari ini harus mengevaluasi. Apakah masalah yang terjadi yang sedang saya hadapi, apakah itu memang prosesnya Tuhan atau teguran Tuhan? Bapak Ibu, macam-macam. Masalah bisa terjadi karena proses pertumbuhan iman, itu lain lagi. Tapi masalah kejadian bisa terjadi berupa teguran. Kalau ada dosa, ada kesalahan, ada dosa, ada kesalahan, lalu masalah terjadi, mungkin saja itu teguran Tuhan. Bukan proses iman, bukan saudara. Ada orang hidup benar, hidup kudus gitu ya, mau dekat dengan Tuhan, tapi di proses Tuhan ada masalah-masalah hidup terjadi, itu bagian dari pemurnian. Tapi yang saya maksudkan ini adalah apa? Teguran, kejadian-kejadian, masalah-masalah, situasi yang terjadi yang tidak menyenangkan karena berupa teguran Tuhan. Ini lain lagi saudara. Ini harus cepat-cepat kita berubah, kita berbalik, sadar kembali, berbalik kepada Tuhan. Ada maksud Tuhan yang indah. Dan ingat, ketika Tuhan memukul, Tuhan juga akan menyembuhkan. Ketika Tuhan mengizinkan situasi terjadi yang tidak menyenangkan untuk menegur saudara, maka kalau saudara respon dengan baik, ingat, Tuhan juga akan memulihkan. Amin. Yang buruk tadi itu Tuhan ubah menjadi yang baik bagi saudara. Tangan yang sama yang mengizinkan masalah menegur, tapi tangan yang sama yang akan mengangkat dan memulihkan kehidupan saudara. Asal saudara respon dengan baik, menerima dengan hati yang mau diubah oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kenapa sih disebut berbahagia orang yang ditegur Allah? Kenapa berbahagia orang yang ditegur Allah? Betul. Kenapa sih saudara berbahagia? Kenapa senang gitu ya ditegur Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu senang ditegur Tuhan atau berbahagia ditegur Tuhan. Karena yang pertama, karena teguran Tuhan itu
menghindarkan kita dari malapetaka yang lebih besar. Saudara, kadang-kala kita nggak tahu ini jalan kita anggap lurus kata firman Tuhan, tapi ujungnya itu maut, ujungnya kebinasaan. Kita kadang-kala berjalan, kita pikir jalan ini sudah betul, tapi Tuhan yang tahu bahwa di ujung sana ada malapetaka yang besar, ada kebinasaan. Maka kalau Tuhan menegur kita di sini, itu berarti Tuhan hendak menghindarkan kita dari malapetaka itu yang di ujung jalan sana. Saudara, berbahagia ketika ditegur Tuhan, karena Tuhan lagi menghindarkan engkau dari masalah-masalah yang lebih berat, lebih dalam, Bapak Ibu. Dari jerat-jerat, dari malapetaka. Itu berbahagianya kita ketika ditegur oleh Tuhan. Berarti Tuhan lagi menghindarkan saya dari jerat-jerat dan malapetaka yang lebih besar. Amin, Bapak Ibu. Tuhan ingin saudara, Tuhan ingin mengamankan saudara. Amin, Bapak Ibu. Dengar baik. Ketika Tuhan menegur saudara, Tuhan ingin mengamankan hidupmu supaya terlepas dari jerat-jerat malapetaka yang lebih besar loh, Bapak Ibu. Amin. Ya, saudara berbahagia kalau ditegur hari ini. Jangan-jangan mungkin kalau saudara jalan terus, berapa hari kemudian lagi ada malapetaka besar. Makanya Tuhan cegah, mengamankan hidup saudara. Haleluya. Jangan menangis saudara-saudara. Sakit iya ditegur Tuhan. Ada yang menangis bolehlah, tapi berbahagia saudara-saudara. Berarti Tuhan lagi menghindarkan engkau dari bahaya-bahaya yang besar. Yang kedua, kenapa disebut berbahagia orang yang ditegur Allah? Iya kan? Yang kedua saudara-saudara, karena teguran Tuhan, iya kan, itu akan membawamu pada kesucian dan perubahan sikap. Betul. Kenapa saudara berbahagia? Karena teguran Tuhan akan membawa kita kepada kesucian hidup, kekudusan, iya kan, dan perubahan sikap. Betul saudara. Dengan teguran Tuhan, itu akan mampu mengubah hidup saudara. Kita jadi lebih kudus, kita jadi lebih tahu, kayaknya saya sudah salah nih ya. Kita mulai merubah sikap. Kalau direspon dengan baik, teguran Tuhan itu selalu akan membuat hidupmu dimurnikan. Saudara-saudara, selalu akan berarah kepada kekudusan hidup, kesucian hidup, dan perubahan sikap saudara. Mungkin ada sikap-sikapmu yang salah, sehingga Tuhan perlu tegur supaya engkau berubah. Bapak Ibu, dalam kekristenan, perubahan sikap itu mutlak. Kekudusan hidup itu mutlak, gak bisa ditawar saudara. Ikut Yesus, mutlak diperlukan kekudusan dan perubahan sikap, perubahan hidup. Bapak Ibu, itu namanya kekristenan. Harus ada kekudusan dan perubahan sikap dari hidup. Dimurnikan Tuhan setiap hari. Makanya Tuhan bisa menegur Bapak Ibu. Dan saudara berbahagia. Berarti ada sikap-sikap yang Tuhan mau saya ubah. Mungkin selama ini ada dosa-dosa tertentu yang saudara lakukan, mungkin saudara gak sadar, sudah melakukan dosa tertentu, kesalahan tertentu, sehingga Tuhan perlu membawa teguran-teguran itu. Kadang-kala Tuhan hajar saudara-saudara. Kadang-kala sudah gak dengar-dengaran gitu ya. Gak dengar-dengaran, kadang-kala Tuhan pakai tangan, pakai tindakan. Amin Bapak Ibu. Itu yang kedua. Kenapa disebut berbahagia orang yang ditegur Allah, gitu ya. Yang ketiga saudara-saudara, kita berbahagia karena ditegur Tuhan. Kenapa bahagia? Kenapa gitu ya? Karena teguran Tuhan. Yang ketiga, karena teguran Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan peduli kepada saudara. Saya ulang saudara-saudara. Karena teguran Tuhan itu menunjukkan betapa pedulinya Tuhan kepada saudara. Jujur Pak Ibu, kalau Tuhan sudah gak menegur saudara, terus-terusan dibiarin saudara, itu Tuhan gak peduli lagi. Betul gak saudara-saudara? Saudara mau buat apa, Tuhan gak peduli lagi, Tuhan gak ingatkan lagi. Waduh, betapa berbahayanya hidup ini kalau Tuhan gak peduli saudara-saudara. Orang Israel di Alkitab, orang Israel, Tuhan tegur, Tuhan tegur, Tuhan tegur. Tuhan kirim nabi-nabi untuk menegur, gak mau dengar.
Tuhan kirim lagi, malah dibunuh nabi-nabinya. Tuhan tegur lagi, nggak mau. Membelakangi Tuhan, kata firman Tuhan. Pada akhirnya apa? Sampai pada titik di mana Tuhan nggak peduli lagi. Firman Tuhan berkata, kamu berseru kepadaku, tapi aku tidak mendengar. Kamu datang kepadaku, tapi aku tidak mau menemui kalian. Tuhan gak peduli Bapak Ibu. Betul, ada firman Tuhannya. Jadi yang ketiga, kalau Tuhan masih menegur saudara, saudara berbahagia. Karena teguran Tuhan itu menunjukkan bahwa Tuhan peduli kepada saudara. Menunjukkan kepedulian Tuhan, pedulinya Tuhan bagi saudara. Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah gak tegur-tegur, habis saudara. Binasa kita. Kalau sudah Tuhan tidak perhatian dalam hidup kita Bapak Ibu, waduh, berbahaya hidup ini. Kalau Tuhan sudah tidak peduli lagi kepada saudara. Amin Bapak Ibu. Coba kalau istri gak peduli lagi pada suami, atau suami gak peduli lagi pada istri, terserah dia menjadi apa-apa, bahaya bukan? Betul gak Bapak Ibu? Bahaya. Kalau orang tua gak peduli lagi anaknya, waduh, mau jadi apa tuh anak saudara? Sama dengan kita. Kalau Tuhan gak peduli sama kita lagi, aduh, akan kesulitan hidup kita. Binasa kita pada akhirnya. Oleh karena itu saya berbahagia ketika Tuhan memang menyakitkan saudara. Ketika Tuhan tegur, aduh menyakitkan sekali. Tapi di lain sisi saya bahagia, berarti Tuhan peduli. Tuhan melihat hidup saya yang sudah terlalu, mungkin hidup kita yang sudah terlalu, aduh menjauh engkau nak, sudah sangat menjauh engkau nak, gitu. Senang rasanya diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Setiap hidup kita Tuhan perhatikan. Dari hal-hal yang kecil saudara, Tuhan sangat memperhatikan kehidupan kita. Haleluya. Yang keempat, iya kan? Yang keempat saudara-saudara, kenapa disebut berbahagia orang yang ditegur Allah? Karena teguran Tuhan itu menjamin masa depanmu baik. Ya, haleluya. Karena dengan teguran saudara-saudara, itu berarti akan menjamin masa depanmu baik. Bapak Ibu, menjamin masa depan kita akan baik Bapak Ibu. Kalau di sini dalam langkah kaki hidup kita, kita berjalan ke arah ke depan kan. Lalu di sini ada teguran-teguran Tuhan. Engkau salah nak, jangan begini, jangan ke sana, jangan ke kiri. Ada masalah besar di kiri. Kalau Tuhan tegur nak, jangan berbuat begini, sikapmu keliru. Ya. Berarti Bapak Ibu, kalau Tuhan tegur di sini, Tuhan hendak menjamin bahwa ke depannya itu, kalau engkau berjalan dengan Tuhan, Tuhan menjamin ke depannya masa depanmu baik. Betul saudara-saudara. Teguran Tuhan menjamin kehidupan di masa depan saudara juga. Menjamin kehidupanmu itu diberkati. Amin Bapak Ibu. Jadi kita bisa berbahagia. Hidup kita cerah. Di masa depan cerah berarti saudara-saudara, masa depan kita luar biasa. Gemilang Bapak Ibu. Dengan teguran-teguran Tuhan hendak menyatakan dalam kehidupan kita bahwa langkah-langkah kaki kita disertai oleh Tuhan dan akan menuju ke sebuah masa depan yang luar biasa. Amin saudara-saudara. Jadi jangan kecewa sama Tuhan ketika Tuhan menegur. Jangan marah sama hamba Tuhan. Pendeta saudara di gereja, gembala saudara, jangan marah ketika mereka menegur saudara. Berbahagia, berarti masa depan saudara terjamin. Karena kalau saudara tidak mau dengar-dengaran, di sini mungkin kelihatan enak saudara, dosa-dosa ya gitu, menyenangkan secara daging. Tapi ke depannya saudara, firman Tuhan berkata ada jalan sangka orang lurus, tapi ujungnya maut. Amin. Mending kita ditegur di sini, tapi ujungnya membahagiakan. Itu teguran Tuhan, menjamin bahwa masa depanmu akan baik. Amin Bapak Ibu, berbahagialah. Yang kelima yang terakhir, mengapa teguran Tuhan itu disebut berbahagia? Iya kan? Mengapa sih Pak bahagia kalau ditegur Tuhan? Yang kelima yang terakhir, karena teguran Tuhan menandakan engkau adalah anaknya. Haleluya. Karena kalau Tuhan menegur saudara, kenapa saudara tegur Tuhan menegur saudara? Kenapa? Karena saudara anaknya. Bapak Ibu, hanya orang tua yang bisa menegur anaknya Bapak Ibu. Kadangkala anak kita bisa ditegur oleh orang lain, tapi kan kita gak enak saudara. Masa anak kita ditegur orang lain? Betul gak Bapak Ibu?
Bisa juga sih tegur orang lain. Tapi kadang-kala kitanya ini yang menegur anak kita. Saudara-saudara, sama dengan Tuhan. Saudara ditegur Tuhan berbahagia karena itu menandakan engkau anaknya. Kalau saudara anak tetangga dibiarin aja saudara-saudara. Gitu. Tapi ibu kan yang paling banyak menegur anak saudara bukan? Anak tetangga kadang-kadang kita biasa-biasa aja gitu. Anak itu nakal ya misalnya. Tapi kita kan biar aja lah anak orang ini. Itu enggak saudara-saudara. Tapi coba anak sendiri. Bapak Ibu, pasti kita peduli, pasti kadang dia anak saya tegur dia. Kalau dia bukan anak saya, masa biarin aja Pak. Itu. Bapak Ibu, sama dengan Tuhan. Tuhan itu Bapa kita. Kita ini anaknya. Maka kalau Tuhan menegur saudara, itu menandakan bahwa saudara orang dikasihi Tuhan. Orang yang dicintai Tuhan karena saudara itu anaknya. Maka layak dia tegur, layak dia didik. Layak saudara kadang-kala menerima banyak hal dari Tuhan. Senang dong saudara. Kita ini anak Tuhan. Anak Bapa di surga, anak Raja. Amin Bapak Ibu. Teguran-teguran Tuhan karena engkau dikasihi oleh Tuhan. Teguran-teguran Tuhan karena engkau itu anaknya. Sebagai ayat terakhir Bapak Ibu, ayat terakhir Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Amsal 3 ayat 11 sampai 12 berkata begini. Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Hai anakku, anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, teguran Tuhan, dan janganlah engkau bosan, jangan bosan saudara, akan peringatannya. Ayat 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang apa? Dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Saudara, anak yang dikasihi. Amin Bapak Ibu, ini yang membuat kita berbahagia. Oh, berarti saya masih anak Tuhan nih. Haleluya. Menandakan bahwa status saya masih ada gitu. Saya tidak dibuang oleh Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan tidak membuang anak-anaknya saudara-saudara. Kita harus banyak berubah. Kita harus banyak berubah dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Saya percaya firman Tuhan pada hari ini memberkati kehidupan saudara semua. Kalau hari ini Mungkin saudara sedang ditegur Tuhan. Mungkin saudara sedang mengalami banyak peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan hati. Mari evaluasi diri. Kalau mungkin itu karena dosa, saya percaya Roh Kudus akan mengingatkan saudara. Karena itu karena kesalahan saudara, karena kecerobohan saudara, karena mungkin kemalasan saudara, lalu saudara ditimpa masalah. Bapak Ibu, percayalah, teguran Tuhan itu, Bapak Ibu, kalau saudara respon dengan baik, akan mengangkat kehidupan saudara kembali. Haleluya, haleluya. Mari kita evaluasi diri kita. Kenapa masalah ini datang? Kenapa tantangan ini datang? Kenapa ini malapetaka kok bisa datang? Evaluasi. Saya evaluasi saudara-saudara. Amin, Bapak Ibu. Mungkin saja ada sesuatu yang sedang Tuhan tegur dalam hidup saudara. Haleluya, haleluya. Kita akan berdoa saudara-saudara. Kalau itu saudara yang mungkin hari ini sedang mengevaluasi hati dan hidup saudara. Kalau saudara berkata, Tuhan, ini aku salah ini Tuhan. Aku tahu Engkau sedang menegur aku. Mari saudara, taruh tanganmu di dada. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu semua. Saya percaya Tuhan mengasihi saudara. Tuhan peduli dalam kehidupan saudara. Tuhan amat peduli dalam hidup saudara. Taruh tangan di dadamu, saya akan berdoa. Engkau melihat tangan-tangan ya Tuhan yang ditaruh di dada mereka. Tanda mereka mengakui Engkaulah Tuhan. Tanda mereka menyadari Tuhan. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kami perbuat di hadapan Tuhan. Sampai kami mungkin mengalami banyak masalah-masalah hidup. Yang merupakan bagian dari teguran Tuhan. Karena itu hari ini ya Tuhan. Berkati kami kembali. Ampuni segala dosa-dosa kami. Dan hamba percaya ya Tuhan. Setiap beban, setiap masalah yang dialami oleh umat-umat-Mu akan Kau ubah kembali menjadi sumber-sumber berkat dan kebaikan dalam hidup umat-umat-Mu. Tuhan sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Maka Tuhan sanggup juga membuat sebuah teguran menjadi hal-hal baik dan berbahagia dalam hidup kami. Masa depan kami dijamin oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Berkati umat-umat-Mu satu persatu. Berkati hidup mereka. Yang sakit dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan.
yang punya beban-beban hidup, masalah-masalah hidup. Tuhan memberi kekuatan kepada kami. Roh Kudus urapi sehingga kami mampu untuk mengatasi, untuk memikul segala beban-beban hidup kami, dan kami akan menang pada akhirnya. Urapi Roh Kudus setiap umat-umat Tuhan yang sedang beribadah, suami istri, anak-anak diberkati, satu keluarga Tuhan berkati, pekerjaan diberkati, hidup kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah dengar firman Tuhan. Firman Tuhan dimeteraikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Senang sekali boleh menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu semua. Haleluya. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita diingatkan untuk benar-benar hidup takut akan Tuhan. Kita benar-benar untuk menghidupi hidup kita selalu mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu di luar Yesus kita nggak bisa buat apa-apa. Kalau kita mau jujur, hari ini kita ada di minggu terakhir. Minggu depan kita sudah masuk bulan yang baru. Semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh melalui minggu-minggu yang ada. Semua karena kasih setia Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, tiba saat yang indah juga bagi setiap kita untuk memberkati pekerjaan Tuhan dengan persembahan yang ada. Karena itu kita akan berdoa buat persembahan kita, dan di layar Bapak Ibu sudah ada nomor rekening gereja. Bapak Ibu bisa transfer ke sana, dan sebelumnya kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, kembali kami mengucap syukur kepadamu karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami dikuatkan oleh firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada saat ini bagi setiap kami. Dan saat yang indah ini juga bagi setiap kami untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap benih, setiap rupiah yang kami taburkan buat pekerjaan Tuhan boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan menjangkau jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Bahkan hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkat Tuhan, kasih karunia dan anugerah Tuhan ada dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Kami memberi dengan sukacita karena kami tahu hidup kami terpelihara dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, sambil saudara memberkati pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan, di ada nomor rekening gereja di layar Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan. Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi dengan saya Erik Christian Pasaribu yang akan menyampaikan informasi gereja kita selama 1 minggu ke depan. Berikut informasi gereja kita, selamat menyaksikannya. Banyak perkara yang tak dapat. Ibadah doa online pagi dari setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Saudara bisa menyaksikannya melalui Facebook, Instagram, dan juga Zoom. Renungan pagi atau Bible and Coffee setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 3.00 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Glenn Latu Heru. Bapak Ibu bisa menyaksikan video ini dan jangan lupa untuk membagikannya kepada setiap banyak orang sehingga banyak orang boleh diberkati dan mereka boleh hidup memuliakan nama Tuhan. Selain itu, gereja kita juga melakukan ibadah doa puasa atau fasting prayer setiap hari Jumat pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu dapat menyaksikannya melalui Zoom, Facebook, dan juga Instagram. Oleh anugerah Tuhan, gereja kita dipercayakan untuk boleh melayani di Radio Maestro 92,5 FM secara rutin. Bapak Ibu dapat menyaksikannya pada hari Senin Rabu pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat dan juga hari Sabtu 22.20 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh Pendeta Glenn Latu Heru. Ibadah raya minggu kita masih kita lakukan secara online, dan pada kali ini kita akan dilayani oleh gembala kita Pendeta Glenn Latu Heru. Dan diingatkan juga kepada setiap jemaat yang ada bahwa minggu depan kita akan melakukan perjamuan kudus. Oleh sebab itu saya mengingatkan kepada setiap Bapak Ibu yang ada untuk mempersiapkan roti dan anggur untuk kita boleh sama-sama beribadah dan boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan.
Sekian informasi gereja kita selama 1 minggu ke depan dengan saya Erik Christian Pasaribu. Pamit undur diri, sampai ketemu di weekly news berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Satu perkara. Haleluya. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali ke dalam aktivitas kita masing-masing. Kita akan berdoa dalam doa syafaat. Kita datang kembali kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Tuhan memberkati setiap benih-benih yang ditabur, persembahan yang ditabur oleh umat Tuhan, sehingga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyebarkan kabar sukacita, kabar keselamatan bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Itu sebabnya kami juga berdoa ya Bapak, berkati setiap rangkaian ibadah yang ada, yang diadakan secara online. Baik melalui platform Facebook, platform Instagram maupun Zoom. Kami berdoa maupun YouTube. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati sehingga menjadi jangkauan, menjangkau setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya kami berdoa buat setiap umat Tuhan. Hari ini kami diingatkan untuk selalu tetap mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Bapak berkati setiap umat-Mu yang hari ini bergabung dalam ibadah Raya Minggu secara online. Kami percaya Tuhan hadir menjamah setiap kami. Tuhan memulihkan setiap kami sehingga hari ini menjadi hari di mana kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa ya Bapak, di dalam nama Yesus Tuhan jamah yang sakit. Sehingga umat Tuhan dimanapun mereka berada hari ini, kami percaya ketika kami mendengarkan firman, tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi di dalam nama Yesus. Kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan. Bahkan setiap mereka yang ada pergumulan dalam rumah tangga mereka, perekonomian mereka, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong. Sampai hari ini kami percaya Yesus kami tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, pembuat mujizat bagi setiap kami. Sehingga tergenapi firman-Mu atas kami. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran kami, itulah yang Allah sediakan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu. Berkat-Mu ada atas umat-Mu masing-masing Tuhan. Sehingga sekalipun di masa-masa saat-saat seperti ini, mereka tetap terus berpengharapan kepada Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan gereja ini. Gereja Bethel Indonesia Jemaat Global Fellowship Center Bandung. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi sehingga melalui gereja pelayanan ini banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa dikuatkan, banyak jiwa mengalami kuasa yang dialami oleh setiap mereka masing-masing melalui pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat gembala senior kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong bersama dengan istri, bahkan ketiga anak kekasih, anak menantu, cucu yang ada. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dalam pelayanan pengembalaan yang Allah titipkan di dalam nama Yesus. Kami ucapkan berkat, Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan gereja Tuhan. Gereja ini yang oleh Tuhan percayakan untuk kami tertanam di dalamnya. Kami berdoa sehingga gereja Bethel Indonesia Jemaat Global Fellowship Center Bandung ini dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa setiap mereka yang masih jauh dari Tuhan, baik melalui pelayanan online maupun pelayanan onsite nantinya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan pakai pelayanan ini sehingga banyak jiwa melalui media-media yang ada dipakai Tuhan untuk dimenangkan jiwa-jiwanya yang ada ini. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur, kami juga berdoa buat setiap umat Tuhan, mereka yang berulang tahun sepanjang minggu berjalan ini. Tuhan memberkati sehingga baik ulang tahun pernikahan, ulang tahun pribadi, Allah memberkati ulang tahun mereka dalam perlindungan, dalam berkat anugerah Tuhan. Sehingga di usia yang baru, baik usia baru dalam pribadi mereka maupun usia baru dalam pernikahan mereka, mereka disertai, mereka ditopang, mereka diberkati oleh Allah. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan bangsa kami. Kami ada di Indonesia, karena itu kami ucapkan berkat Indonesia diberkati Tuhan.
Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar di masa-masa pandemik ini Indonesia tetap dalam pertolongan Tuhan. Indonesia tetap dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Kami berdoa buat Bapak Presiden, kami berdoa buat Wakil Presiden, kami berdoa buat jajaran menteri yang ada. Bahkan kami berdoa ya Tuhan buat pemimpin-pemimpin daerah. Kami berdoa buat bupati, wali kota, bahkan gubernur yang ada di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus juga memberkati Kapolri, Panglima TNI. Bahkan kami berdoa ketua BNPB, ketua BNPT di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, memakai setiap pemimpin-pemimpin kami. Dalam mereka mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Beri roh takut dan gentar akan Engkau Allah. Sehingga setiap mereka mengerjakannya dengan tanggung jawab yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap mereka yang hari-hari ini menabur roh permecah belah. Hari-hari ini menabur roh perpecahan antar bangsa kami ya Tuhan. Kami doa, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami, Tuhan yang memberikan keamanan, perlindungan ada atas bangsa kami. Karena itu kami berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan yang kuat. Oleh tangan Tuhan sendiri yang menjaga NKRI dalam kesatuan, dalam kuasa dan perlindungan Tuhan. Bahkan di masa-masa pandemik ini kami berdoa ya Bapa, biar Engkau yang memberkati bangsa kami. Agar bangsa kami bangkit, bangsa kami pulih, bangsa kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam perlindungan Tuhan, dalam kuasa Tuhan, kami umat-Mu berdoa karena kami tahu doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami berdoa karena kami tahu kekuatan kami terbatas. Kami perlu Tuhan yang menjaga, memelihara, memberkati, bahkan menopang kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, berkati setiap mereka yang berdiri di garda terdepan di masa-masa pandemik ini. Kami doa para dokter, para suster, para perawat rumah sakit, perawat medis, para relawan. Allah memberkati dengan hati yang terus bersuka cita dalam mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan memberkati, menjagai setiap mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan bangsa ini. Kami percaya bangsa ini dalam naungan Tuhan. Bangsa ini diberkati Tuhan, bangsa ini dijaga Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan umat Tuhan satu persatu di rumah mereka masing-masing. Tuhan tuntun, Tuhan jaga, Tuhan sertai. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau di antara mereka ada yang berbeban berat, Tuhan tolong berikan mereka kelegaan, berikan mereka jalan keluar, berikan mereka hati yang selalu berpengharapan kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat saat yang indah ini. Anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan menopang kami, memelihara kami hari demi hari, bahkan minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan waktu demi waktu yang kami jalani tangan Tuhan yang menopang setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Karena itu umat yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah hari ini kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan. Ingatlah tangan Tuhan yang menopang hidup kita. Kita gak bisa jauh dari Tuhan. Tuhanlah yang berjalan memimpin hidup kita. Dan kalau Tuhan yang berjalan memimpin hidup kita, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan, kemenangan buat setiap kita. Karena itu umat yang dikasih dalam Tuhan, di rumahmu masing-masing, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Bapak hamba ucapkan berkat buat umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah berkat surgawi atas hidup mereka. Penyertaan, perlindungan pasukan malaikat surga Allah menjaga mereka. Dimanapun mereka berada, kemanapun mereka melangkah. Dan darah Yesus Kristus menutup bungkus mereka. Mulai saat yang indah ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Angkat pujian ini, kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita. Kiranya, haleluya, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Amin, amin. Dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya, haleluya, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin, amin. Daripada
kesakitan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom.